Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Syanadin dari Lokal A2 Manajemen. Baiklah, saya akan mempresentasikan judul pengelolaan sumber daya alam menurut Islam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah kekayaan yang ada di bumi. Jika dilihat dari bentuknya, sumber daya alam memiliki kecenderungan untuk berubah-ubah, bisa jadi meluas atau menyempit. Ini semua tergantung pada manusia yang mengelola sumber daya alam tersebut. Merujuk pada kamus Cambridge, sumber daya alam adalah sesuatu seperti galian atau tambang, hutan, dan kekayaan alam lain yang dapat dimanfaatkan. Pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif Islam. Yang pertama ada al-intifah. Allah mempersilahkan manusia memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kemaslahatan. Yang kedua ada iktibar. Manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia di balik ciptaan Allah agar dapat mengambil hikmah dari kejadian dan peristiwa alam. Yang ketiga, al-islah. Manusia diwajibkan untuk terus menjaga serta memelihara kelestarian lingkungan. Alam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya. Sebagian khalifah di muka bumi ini seharusnya kita memanfaatkan serta menjaga sumber daya alam sebagai rasa syukur kita atas segala rahmatnya. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap dan menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Al-Baqarah ayat 22. Ada beberapa aturan dalam pengelolaan SDA dalam Islam. Yang pertama adalah melestarikan sumber daya alam. Kita diberikan kebebasan dalam memanfaatkan sumber daya alam, namun kita juga harus melestarikan sumber daya alam untuk generasi selanjutnya. Kedua ada meningkatkan kesejahteraan umum. Maksudnya, kekayaan sumber daya alam tidak hanya dinikmati sendiri, melainkan juga diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan cara sedekah atau zakat. Yang ketiga, tidak boros. Menggunakan sumber daya alam berlebihan atau boros adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, karena dengan boros berarti menghilangkan atau mengurangi hak makhluk hidup lain atas sumber daya alam. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam menurut Al-Quran berdasarkan materinya. Yang pertama ada pemanfaatan sumber daya laut sebagai sumber pangan, sumber energi, tambang, mineral, serta sarana transportasi. Kedua, pemanfaatan sumber daya air untuk bersuci, memenuhi kebutuhan pokok makhluk hidup sebagai sarana irigasi dan sumber energi listrik. Ketiga, pemanfaatan sumber daya angin sebagai sumber energi listrik serta sebagai pembibit alami yang melakukan penserbukan secara alami. Selanjutnya sumber daya flora atau vegetasi sebagai sumber makanan, obat-obatan, produsen oksigen. Selanjutnya sumber daya flora dan fauna dimanfaatkan sebagai alat transportasi seperti unta, keledai, kuda, serta beberapa fauna bisa dikonsumsi. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.